Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar radio Medan Mengaji serta para pemirsa media sunnah yang turut serta menyiarkan kajian ini, kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Selawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada para media yang terus serta menyiarkan kajian ini, kami ucapkan syukran jazilan wa jazakumullahu khaira. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim dalam bab adab, dan kita masuki pasal yang ke-13 tentang adab yang terkait dengan fitrah manusia, yang disebut dalam istilah para ulama, dan ini diambil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah pembahasan sunanul fitrah, yaitu hal-hal yang disunnahkan, hal-hal yang dijadikan sebagai jalan kebiasaan yang sesuai dengan fitrah manusia, dan kebanyakannya ini adalah permasalahan yang terkait dengan kebersihan dan kesucian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu telah kita sebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan sunanul fitrah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dan An-Nasa'i, khamsun minal fitrati al-istihdadu wal khitanu wa qasus syaribi wa natful ibti wa taqlimul adhafiri. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada 5 yang termasuk sunanul fitrah, sunnah-sunnah yang sesuai dengan fitrah manusia. Al-istihdad ini yang pertama disebutkan dalam hadis ini, yaitu mencukur bulu kemaluan. Wal khitanu yang kedua adalah berkhitan. Kemudian yang ketiga waqassus syaribi, yang ketiga adalah memotong kumis atau menggunting kumis. Wa natful ibti, ini yang keempat, yaitu mencabut bulu kemaluan. Wa taqlimul adhafiri, yang kelima adalah memotong kuku. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, dalam hadis yang lain disebutkan ada 10. Ini menunjukkan bahwasanya sunanul fitrah tidaklah terbatas dengan jumlah 5 atau 10 ini saja. Dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, ia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ashrun minal fitrati, ada 10 yang termasuk sunanul fitrah, sesuai dengan fitrah manusia. Qasus syaribi, yang pertama adalah memotong atau menggunting kumis. Wa i'fa'ul lihyati, kemudian yang kedua adalah membiarkan jenggot. Kemudian wasiwaku, yang keempat adalah bersiwak, yang ketiga adalah bersiwak. Kemudian walistinsyaqul ma'i, kemudian yang keempat
adalah ya memasukkan air ke dalam hidung sekaligus membuangnya. Kemudian wa qassul adfari, kemudian yang kelima adalah ya memotong atau menggunting kuku. Kemudian berikutnya yang keenam adalah wa ghuslul barajimi. Yang keenam adalah menyela atau membasuh sela-sela jari jemari. Kemudian yang ketujuh disebutkan wa natful ibti, yaitu mencabut bulu ketiak. Kemudian yang kedelapan wa halqul anati. Kemudian yang kedelapan adalah ya mencukur bulu kemaluan. Yang ini disebut ya dengan istihdad dalam hadis yang lain. Kemudian berikutnya adalah wantiqasul ma'i. Wantiqasul ma'i yaitu istinja. Kemudian yang terakhir disebutkan ya oleh Mus'ab, salah seorang perawi hadis tersebut, ya, wa nasitul ashirata, aku lupa yang ke-10, illa an takuna al-madmadata, ya, melainkan dia itu adalah berkumur-kumur. Demikian. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Abu Daud, Tirmidzi dan An-Nasai serta Ibnu Majah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, bertambah dari yang 5 sunanul fitrah, ya, 5 berikutnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita mencoba untuk menjelaskan ya satu persatu dari sunanul fitrah yang kita sebutkan. Setidaknya kita menyebutkan 5 atau bila memungkinkan untuk kita tambah nanti pada penjelasan berikutnya atau pertemuan berikutnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, disebutkan ya di antara adab yang termasuk sunanul fitrah adalah al-istihdadu, yaitu halqul anati, yaitu mencukur bulu kemaluan. Dan tentunya mencukur itu dengan alat yang tajam, ya, agar bisa ya menghilangkan bulu-bulu di sekitar ya kemaluan tersebut. Bisa dengan pisau yang tajam, ya, seperti pisau silet, ya, atau yang semisalnya, ya. Tidak mengapa ya menghilangkan bulu-bulu kemaluan ini dengan alat yang dia memiliki daya mesin, ya, yaitu yang bisa mencukur tapi lewat mesin, demikian ya, seperti itu. Tidak mengapa. Ya, bisa dengan alat yang manual asalkan dia tajam dan tidak melukai. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dan ingat, dianjurkan di sini ya al-istihdad itu yang menghilangkan bulu kemaluan itu dengan mencukur, bukan mencabut, ya. Tapi mencukur, ya, demikian. Dan ini termasuk kebersihan, ya. Ya, kita mungkin ya para medis ini bisa meneliti hal ini, ya, membuktikan hal ini, ya, untuk atau bisa juga dimintai ya keterangannya tentang masalah ini, ya. Dan saya yakin bahwasanya pasti kembali ya mereka akan membenarkan ya apa yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, bahwa memang al-istihdad, mencukur bulu kemaluan, ya, ini bahagian dari kebersihan, ya, untuk menjaga kebersihan kemaluan, alat vital, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ya, bukan tidak ada kutu-kutu yang ada di sekitar bulu, ya, kepala kita saja, ya, rambut kepala kita ini terkadang ya bisa ada hamanya, muncul hama padanya, tertular dengan yang lainnya. Nah, seperti itu, ya. Nah, cara menghilangkannya memang adalah dengan menggundul, yaitu menghilangkan rambut tersebut sehingga tidak ada ya tempat untuk dia berdomisili, ya. Nah, begitu juga bulu kemaluan, terkadang ya ada kutunya yang dia hinggap bertahan berdomisili di bulu-bulu tersebut. Nah, apabila dihilangkan maka ya tempat dia hinggap itu tidak ada, sehingga bisa dihilangkan pula hamanya, kutunya. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Jadi jangan dibiarkan ya bulu kemaluan gondrong, apalagi sampai berjenggot, begitu, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ada satu yang aneh dari kalangan laki-laki, ya.
bulu kemaluannya dijadikan berjenggot, tapi jenggot yang ada di dagunya dihilangkan. Ini aneh ini ya. Ya, itu bukan sebuah kejantanan ya. Kalau jantan itu tentunya ya adanya jenggot yang ada di mana? Ya di dagunya, bukan di kemaluannya. Maaf ini ya. Kita sebutkan supaya sadar ini para laki-laki ya begitu. Ya, jangan biarkan ya bulu kemaluan itu berjenggot. Baik para hamba Allah ya. Jadi kemaluan tidak ada istilah jenggot bagi kemaluan ya. Yang ada jenggotnya adalah pada dagunya. Insya Allah itu lebih kelihatan jantan ya. Jantan bukan ditandai dengan jenggot yang ada di kemaluan ya alat vital, tapi ada pada dagunya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya yang termasuk adab dalam sunanul fitrah adalah al-khitan. Ya, al-khitan. Apa itu al-khitan? Khitan adalah qat'ul jildati allati tughatti ra'sad dzakari. Khitan itu adalah menghilangkan atau memotong kulit yang menutupi kepala kemaluan atau menutupi bahagian kemaluan ya demikian. Nah itu berlaku ya bagi laki-laki maupun perempuan ya, yaitu khitan itu. Khitan itu berlaku bagi laki-laki maupun perempuan demikian. Hanya saja para ulama ya mereka berbeda pendapat. Apa hukumnya bagi laki-laki dan apa hukumnya bagi perempuan? Baik. Setidaknya para ulama ada 3 pendapat dalam masalah ini. Yang pertama adalah ada pendapat yang mengatakan bahwasanya ya khitan bagi laki-laki dan perempuan itu hukumnya wajib. Bagi masing-masing laki-laki dan masing-masing perempuan itu wajib demikian. Ada pula pendapat yang mengatakan bahwasanya ini pendapat yang kedua bahwa ya khitan itu sunnat hukumnya, yaitu dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa bagi laki-laki dan bagi perempuan. Beda ya dengan pendapat yang pertama tadi ya. Kalau pendapat pertama itu wajib ya, wajib. Berarti bila dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa ya. Ini bagi laki-laki dan bagi wanita demikian. Ini pendapat yang pertama. Pendapat kedua ya, bagi laki-laki dan perempuan khitan itu hukumnya sunat. Nah kemudian ada pendapat yang ketiga, pendapat yang mengatakan bahwasanya wajib bagi laki-laki namun sunat bagi perempuan ya. Wajib bagi laki-laki, sunat bagi perempuan demikian ya. Seperti itu. Berarti kalau laki-laki itu wajib bila dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Bagi perempuan dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Demikian ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dan ini ya. Dan pendapat ini pendapat yang dipilih oleh mazhab Syafi'i, mazhab Hambali ya. Adapun mazhab Syafi'i ya, mazhab Asy-Syafi'i ya berpendapat bahwasanya dengan pendapat yang pertama wajib bagi laki-laki dan wajib bagi perempuan. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitab Al-Majmu' Al-Fatawa, Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab disebutkan bahwasanya wal madhhabus sahihu alladhi nassa alaihi Asy-Syafi'i ya wa qata bihi al-jumhur annahu wajibun 'ala ar-rijali wan nisa'i. Kata beliau begitu. Ya, pendapat yang benar yang dinyatakan oleh Imam Asy-Syafi'i dan dipastikan oleh jumhur ulama bahwasanya wajib ya khitan itu bagi laki-laki dan wanita. Nah, ini pendapat ya mazhab Asy-Syafi'i demikian ya. Adapun mazhab Hambali yang berpendapat bahwasanya nah itu wajib bagi laki-laki namun sunat bagi perempuan demikian. Nah Ibnu Qudamah rahimahullahu taala dalam kitab Al-Mughni mengatakan fa ammal khitanu fawajibun 'alar rijali wa makramatun fi haqqin nisa'i wa laysa biwajibin 'alaihinna hadza qaulu katsiri ahli ilmi demikian. Kata beliau
ya, kata Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni di jilid pertama di halaman 85 ya. Beliau menyebutkan adapun khitan maka itu wajib bagi laki-laki saja dan itu sebagai kemuliaan pada diri wanita, tidak wajib bagi mereka. Ini pendapat mayoritas dari para ulama, demikian. Baik ya, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, bagi laki-laki maka sepakat ya para ulama di sini wajib. Walaupun ada sebagian mengatakan sunnat ya. Namun tidak ada loh pendapat yang mengatakan seperti ini ya, yaitu khitan itu sunat bagi laki-laki, wajib bagi perempuan. Nah, itu tidak ada yang begitu ya. Ini bisa-bisa pendapat yang syadz ya, yang nyeleneh kita katakan ya. Sunat bagi laki-laki, wajib bagi perempuan, tidak ada seperti itu. Demikian. Kalau mau ada ya silahkan pilih ya antara tiga pendapat ini ya, sunat semuanya bagi laki atau perempuan, atau wajib semuanya bagi laki dan perempuan, atau ya wajib bagi laki-laki, sunat bagi perempuan. Nah, bagi yang berpendapat mazhab Syafi'i, ya jangan menyelisih pendapat ulamanya. Nah, bagi yang berpendapat mazhab Syafi'i dan ingin berpegang teguh ya, nah bagi perempuannya itu harus khitan ya. Kalau belum khitan segera khitan, nah begitu ya. Karena wajib loh menurut mazhab Syafi'i. Baik, namun apakah wajib untuk diikat dengan pendapat mazhab? Ya sebenarnya tidak. Nah, permasalahannya di zaman sekarang ada orang yang begitu mewajibkan untuk bermadhab dan harus dengan satu madhab. Nah, konsekuensinya ya dia harus ya berpendapat dengan madhabnya, sehingga kalaulah dalam setiap pendapat madhab itu ya berbeda dengan apa yang dilakukannya, maka sesuai dengan keyakinannya dia itu bisa menyalahi pendapat madhab, dan kalau dikatakan wajib dalam pendapat madhab dia tidak melakukannya bisa berdosa dia. Nah, seperti itu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik ya, wallahu taala alam, ya tentunya kita katakan ya khitan itu wajib bagi laki-laki ya, wajib. Itu zahirnya. Kenapa demikian? Ya. Karena khitan itu adalah termasuk milahnya Nabi Ibrahim, ajarannya Nabi Ibrahim. Sementara ada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ya, ikhtatana Ibrahimu Khalilur Rahmani ba'da ma atat alaihi samanuna sanatan. Ya, Nabi Ibrahim itu berkhitan, ya, Nabi Ibrahim Khalilur Rahman, kekasih Allah Ar-Rahman, itu berkhitan setelah ya usia beliau 80 tahun, Masya Allah. Ya, ini hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Sementara ya Nabi kita Muhammad SAW diperintahkan oleh oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengikuti millah Ibrahim. Kata Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah An-Nahl ayat 123, Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Summa auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa. Kemudian kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikutilah ajaran Ibrahim yang lurus itu. Nah, kalau begitu perintah Nabi, ya perintah Allah ini kepada Nabi wajib untuk mengikuti millah Ibrahim. Di antara millah Ibrahim, ajaran Nabi Ibrahim adalah berkhitan. Demikian. Seperti itu. Bahkan ada perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada seorang laki-laki yang baru masuk Islam. Ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Baihaqi dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, ya, Rasulullah bersabda kepada laki-laki yang baru masuk Islam, alqi anka sya'ral kufri waqtatin, kata Nabi. Nabi SAW bersabda, ya, campakkan atau hilangkan darimu ya syiar atau rambut kekufuran dan berkhitanlah. Ini perintah ya, perintah Nabi kepada orang yang baru masuk Islam. Tentunya bagi orang Islam lebih utama ya perintah tersebut. Hukum asal perintah adalah wajib. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini pendapat Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad ya, bahwasanya wajib bagi laki-laki. Bahkan Imam Malik mengatakan ya, man lam yakhtatin
ya lam tajuz imamatuhu wa lam tuqbal syahadatuhu wa naqala katsirun minal fuqaha'i an Malikin annahu sunnatun lakin as-sunnatu indahu tarkahu ismun tarkuha ismun. Ya. Imam Malik ya pernah mengatakan begini, siapa saja yang tidak berkhitan maka tidak boleh ya, tidak boleh keimamannya, maksudnya nggak boleh jadi imam dia kalau nggak berkhitan dan tidak diterima persaksiannya. Kemudian kebanyakan ulama-ulama fikih mereka menukilkan dari Imam Malik bahwasanya itu sunnat, tapi maksud sunnat menurut beliau adalah meninggalkannya dosa ya. Sunnah maksudnya adalah sunnah yang kalau ditinggalkan dosa, istilah dari Imam Malik demikian ya. Ini disebutkan dalam kitab Tuhfatul Maudud. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Nah, adapun bagi wanita khitan itu para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah itu ada perbedaan pendapat ya. Ada perbedaan pendapat tadi sudah kita sebutkan ya. Yang jelas disyariatkan bagi wanita untuk berkhitan ya. Buktinya adalah tadi hadis Nabi ya terkait dengan sunanul fitrah adalah khitan. Kemudian ada juga hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah ya, yang Rasulullah bersabda idal taqal khitanani wajibal ghuslu, apabila ada dua khitan yang bertemu maka wajib mandi, maksudnya ketika berhubungan badan ya antara laki dengan perempuan. Ini menunjukkan ya disyariatkan bagi wanita juga berkhitan demikian. Nah, seperti itu ya. Disyariatkan untuk berkhitan demikian. Hanya saja para ulama berbeda pendapat ya. Dalam mazhab Syafi'i itu wajib. Adapun pendapat mayoritas para ulama itu hukumnya sunnat berdasarkan perkataan Ibnu Qudamah rahimahullahu taala demikian ya. Hanya saja ketika wanita itu dikhitan jangan terlalu berlebihan ya, karena ini bisa menghilangkan ya syahwat bagi wanita kalau terlalu kebanyakan ya, yaitu kulit dari yang menutupi klitoris ya bagi wanita tersebut, ini akan menyebabkan dia menjadi dingin begitu, yaitu kehilangan syahwatnya demikian ya. Ini sebagaimana ya yang disebutkan dalam para medis ya demikian. Begitu juga baik itu para medis zaman dahulu sampai pun sekarang demikian. Bahkan ada ungkapan yang seperti ini, la tanhaki fa inna dzalika ahdha lil mar'ati wa ahabba ilal ba'li ya. Jangan berlebihan ketika mengambil ya kulit kemaluan wanita tersebut, karena itu lebih ya mencerahkan wajah wanita tersebut dan itu lebih disukai oleh suami demikian. Nah, seperti itu. Ada ungkapan begitu ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah ya. Yang jelas disyariatkan untuk berkhitan bagi wanita demikian. Wallahu ta'ala alam. Kita cukupkan dulu untuk penyampaian materi kita pada pertemuan kali ini. Kita buka saja sesi soal jawab bagi para pemirsa dan para pendengar sekalian yang ingin berinteraktif, maka silahkan hubungi nomor layanan kami ya 08 12 12 12 88 34. Baik ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita mencoba untuk menjawab pertanyaan yang telah masuk ya. Baik, seperti ini ya, ada pertanyaan. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, apa hukum jual mainan karena yang dijual topeng superhero, robot-robotan, hewan-hewan dan menyerupai makhluk bernyawa lainnya? Jazakallahu khairan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tidak boleh menjual gambar-gambar patung-patung yang menyerupai makhluk bernyawa. Begitu juga ya yaitu bagian wajahnya, karena sesungguhnya ya dikatakan gambar itu adalah wajahnya. Begitu dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya gambar makhluk bernyawa itu pada wajahnya, demikian. Jadi kalau wajahnya membentuk makhluk bernyawa, itu wajah makhluk bernyawa seperti hewan, seperti manusia, ya, maka ini tidak boleh demikian. Kalau robot-robotan masih mending, ya, karena itu kita katakan hanya bentuk lekukan-lekukan saja. Tapi kalau dia ya topeng manusia, topeng hewan, maka ini tidak dibolehkan untuk menjualnya, ya. Kita khawatir ya termasuk ke dalam larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau bersabda, Inna asyaddan nasi adaban yaumal qiyamati indallahi al-musawwirun. Hadis riwayat Muslim kalau tidak salah, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya orang yang paling keras siksanya di sisi Allah pada hari kiamat adalah tukang gambar. Ya, tukang gambar, yaitu tukang gambar makhluk bernyawa, demikian, ya. Seperti itu. Nah, begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam ya pernah bersabda, man sawwara suratan, siapa saja yang membuat gambar, ya, fa innallaha mu'adzibuhu, sesungguhnya Allah akan mengadabnya, hatta yanfukha fiha ruha, sampai dia bisa meniupkan ruh pada gambar tersebut. Itu gambar makhluk bernyawa. Wa laysa binafikhin fiha, sementara dia tidak akan bisa meniupkan roh itu padanya, demikian, ya. Nah, ini mestinya kita takut ya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan adab seperti ini, ya, akan diadab oleh Allah. Maka tinggalkan, ya, jangan sampai kita menjual ya gambar-gambar makhluk bernyawa, demikian. Nah, lebih-lebih apabila ya ditambah lagi kalau ini ada di rumah, maka rumah tersebut ya tidak akan masuk ke dalamnya malaikat yang membawa rahmat Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita butuh dengan kasih sayang Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal malaikata la tadkhulu baitan fihi suratun wala kalbun, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya malaikat itu tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada gambar makhluk bernyawa dan ada anjing, demikian. Ada hewan anjing, ya. Hadisnya sahih. Nah, oleh karenanya ya dihindarkan untuk ya menjual belikan ya gambar-gambar, topeng-topeng, ya, patung-patung makhluk bernyawa. Wallahu taala a'lam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, untuk wilayah Medan telah masuk waktu sholat duhur, ya. Oleh karenanya kita cukupkan untuk penyampaian materi dan menjawab pertanyaan ini. Mohon maaf ya karena ada keterlambatan, ya. Semoga lain kali bisa tepat waktu. Tentunya banyak kesalahan dan kekurangan serta kekeliruan dalam penyampaian ini, ya. Kepada Allah saya mohon ampun dan kepada para pemirsa dan para pendengar sekalian saya mohon maaf. Ya, kebenaran itu datangnya dari Allah, maka ambillah. Kekurangan dan kesalahan serta kekeliruan itu datang dari saya pribadi, bisikan syaitan, maka tinggalkan. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan ini, seperti biasa kita memberikan motivasi untuk berdonasi membebaskan lahan yang nantinya akan dibangun Masjid Al-Muwahhidin untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Ya, ada kekurangan dana sekitar 1 miliar lebih, ya. Kita punya peluang yang sangat besar untuk bisa memiliki aset akhirat yang minimal pahalanya kalau kita berdonasi itu sekitar 700 kali lipatnya. Dan ini akan terus bermanfaat kala dimanfaatkan, akan terus mengalir pahalanya kepada orang yang menyumbangkannya, yang berdonasi tersebut, ya, walaupun telah tiada, demikian, ya. Silakan ya transfer sebagian rezeki yang telah Allah titipkan kepada Anda
ke nomor rekening berikut ini, Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia, di nomor 08 di nomor ya Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan kode bank 451. Demikian. Baik ya. Kalau ada kekeliruan dalam penyampaian ya angka dari nomor rekening ini, Anda bisa melihat ya info ini di layar kaca Anda insyaallah taala ya. Selalu insyaallah ya ada teks yang dia bergerak ya, Anda bisa membacanya dan semoga Anda termotivasi dan semoga pula ya bermanfaat yang disampaikan ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.